ketemu lagi bareng Ical dan Rinto di acara podcast Suara Bapak-Bapak. Tepuk tangan rame-ramean. Nah, gitu dong. Karena Pak Produser nggak ada, ya ini akhirnya ganti co-producer ya, dan Koko. Koko seperti ini kok hitam. Semoga tidak mengecewakan ya. Semoga tidak mengecewakan. Oke. Teman-teman, arek-arek semuanya, jangan lupa kalau kalian suka sama podcast Suara Bapak-Bapak, diapain Sal? Di like. Kemudian kalian bisa komen dan jangan lupa untuk subscribe. Ding. Sal, ono pengalaman gak Sal? Jadi gini, aku tuh pengen ngebahas tentang cita-cita kita lah. Kita itu kan waktu masih kecil kan ada yang pengen cita-cita jadi pilot, ada yang pengen cita-cita jadi dokter, ada yang pengen cita-cita jadi polisi, TNI gitu kan. Nah, cita-citamu apa Sal? Cita-citaku ini berubah-ubah. Wah, berubah-ubah. Kalah Susan. Oh iya. Oke, apa? Mulai dari apa? TK, waktu TK. Cita-citaku itu kepengen jadi Power Rangers. Rangers pink. Enggak. Pada waktu merah. Oke, Ranger merah. Si sampai Jason ya kan? Jason. Oke, terus apa namanya? Berhubung kalau punya kan Jason Mraz. Oh, Jason Mraz. Oke, nyambung. Oke, terus Jason Mraz. Kalau yang saya punya aku itu bukan Jason Mraz. apa? Jason Miraz. Jason Miraz pakai dewa gini ya. Iya. Enggak kan? Ranger merah itu. Ranger merah. Oke. Terus masuk ke SD, naik kelas SD. Jadi SD itu tetap Power Rangers, cuma Power Rangers. agak sedikit lebih dewasa lah ya. Oke. Itu kepengen jadinya itu dokter. Dokter Power Rangers. Ya, kan hebat toh. Iya toh. Harus nyuntik. Oke. Kejahatan masuk. Tinggal. Itu kayak pasien ditinggal. Enggak ada itu. Ada. Itu Rangersnya itu dia gundul. Ada itu filmnya itu Power Rangers itu. Oh iya. Iya. Tapi baru bisa dilihat waktu Sudah besar ya. Mungkin waktu sudah kuliah itu. Terus TK sudah. SD sudah. SMP itu buram. Nggak ada masa depan. Seakan-akan nggak ada masa depan. Iya, nggak ada masa depan. Maksudnya dalam tanda kutip bingung mau apa sih kan ya. Kerjaan juga bingung gimana. Oh udah mikir mulai. Udah. Ya. Cuman ada waktu SMP itu dulu sempat ngikut-ngikut as kecil-kecilan MCQ kecilan. Oh jadi acara seremoni cilik. Ya, itu. SMA kok berpikirannya itu enak nih entertain. Oh mas, udah mikir karena dari SMP itu, seru ya. Biasanya kan kayak gitu. Betul. Terus waktu SMA itu kan dulu masih zamannya paling seneng kalau dengerin radio, apalagi kalau request. Request kita dibacakan. Terus terus salam dibacakan gitu kan. Betul. Itu wah kayaknya nih jadi penyiar. Itu SMA. Terus kuliah bingung lagi. Karena gini, mungkin bisa ditebak adalah TK kita udah nggak mikir apa-apa tuh. Nah, ya kan? pokoknya seneng-senengan lah. Seneng tuh. TK SD lah bisa dibilang seneng-seneng. Nah, SMP sudah mulai berpikir mana gitu. Otak kan? itu sudah mulai berpikir tuh. SMP itu sudah dipakai untuk berpikir. SMA sudah mulai melihat realitas seperti apa. Justru waktu terjun di kuliah kenyataannya siapa tahu ya kan. Jadi ceritanya gini, SD ya. Wah, aku tuh pengen jadi cepet-cepet SMP. Oke. Wah, karena pelajaran mulai enak nih. Oke. Pinter-pinternya kan. Betul. SD, jujur aku SD itu pinter Mas. Oke. SMP kurang. Karena saya ngerasa aku SD pinter, SMP pasti bisa. Pasti bisa lah. Ternyata lebih sulit. SMP kurang. Terus kemudian SMA lebih parah lagi. makin parah. Jadi bukannya kenaikan prestasi tapi enggak, kenaikan downgrade. Ya. Kenaikan. Iya. Terus kemudian waktu kuliah sebenarnya kepingin juga jadi penyiar sebenarnya. Waktu itu memang sudah terus aku pengen jadi penyiar. Benar, cuman ada pengalaman tuh dulu ada kakak kelas kuliah. Kakak kelas kuliah itu mungkin sekarang
Mas Raffi sekarang tuh ada di kita sebutin aja Ya. TV-nya di Trans. Oh, ada Dia kerja di Trans, Oke. Trans TV. Jadi Transport apa? lah. Jadi apa namanya presenter? Dia bawa. Oh, Bukan ya, bukan. ini kalau kemarin tuh. Nggak kan ada tuh. yang- Oh iya, yang kan? Bangmi. Nah, Enggak. Jadi apa Oke. namanya? Mas Raffi presenternya dia. Presenter Oke. berita. Bisa berita. Ya. Jadi role modelnya dia. Betul. Jadi, Cal, aku tahu nih, kamu punya apa namanya? Passion di sini. Oke. Nah, dilatih lah. Jadi dilatih di dunia broadcast. Sama kakak kelas itu. Kelas itu tadi. Kakak Dulu kelas. ada namanya radio di Surabaya itu Rapendik. Apa yang di Radio pendidikan yang sekarang sudah kolaps. Oh, sudah tutup Tutup. karena pendengarnya semua beralih ke digital ya. Betul. Dan akhirnya diundang jadi guest announcer pertamanya sih guest Guest announcer. announcer. Akhirnya produsernya bilang, "Hei, Mas, kamu kok punya bakat gini." Ya sudah Mas, ayo siaran lah. Oke. Dikasih jam siaran pada waktu itu Minggu jam 9 sampai jam 12 pagi. Pagi. Minggu. Ya. Mungkin produsernya itu menganggap bahwa "Wah, ini penyiar murah. Tanpa lihat bayaran. Bayaran, mumpung lagi ngedit nih, mumpung lagi dia seneng. Ayo, kan biasanya Jadi gitu. sempat masuk dunia broadcast itu Oh. nggak lama sih, paling 2 bulan. Jadi penyiar radio ya? punya radio 2 bulan. Sama kayak aku berarti pernah jadi penyiar radio di salah satu radio swasta. Hmm. Cuman jamnya malam. Gajinya gede itu waktu itu, Cak. Hmm. Gajinya sekitar 10 jutaan. Malam. Tapi malam ya. Cuman penyiar radio itu saya harus bisanya cuman nggak boleh putus. Dari jam 10 malam sampai jam 5. Pantes nganggur terus. Oke. Kita nggak usah ngebahas itu. Nggak Kita usah. nggak usah ngebahas itu. Kita ngebahas gini aja. Realita aja lah, realita ya. Maksudnya gini, realita itu yang mau saya bahas itu adalah apakah sekarang nih sesuai nggak sama cita-citamu dulu yang TK jadi Polres, terus SD jadi Polres, jadi dokter, SMP itu, SMA itu, kuliah itu, sesuai nggak? Tidak. Berarti cita-cita hanya angan-angan. Angan-angan. aja. Jadi apa namanya? Gimana, Dari gimana? pendidikan. Iya. Pendidikan dari SMP, SMA, terus bahkan kuliah pun Iya, sudah. itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerjaan sekarang. Oh, tapi ada hubungannya sih sebenarnya. Masih nyambung ya? Jujur, Ican ini kan kerja di dunia sales ya, Ya. marketing di salah satu perusahaan farmasi lah. Oke. Kita ngomong farmasi. Nah, ya otomatis kan kita harus pintar ngomong tuh. Betul. Di kuliahnya Ical itu komunikasi salah satu universitas swasta di Surabaya Iya. itu diajarkan itu. Oh, jadi masih relate ya? Masih relate lah. Bagaimana cara kita ngomongin? Gimana cara kita bluffing? Gimana kita denial, cara menolak, cara mengejar dan lain sebagainya gitu ya? bisa jadi kayak gitu. Oke. Tuh, terus kalau pengalaman Mas tuh sendiri gimana? Kalau pengalaman jujur aja saya itu gini Cal, TK, SD, SMP nggak ada cita-cita sama sekali, nggak ada gambaran. Sudah punya rencana pengangguran? Iya. Wah, ini kayaknya bener nih, enak nih pengangguran nih. Nganggur enak nih gitu kan. Iya jujur TK, SD, SMP, bahkan itu waktu kalau nggak salah waktu TK ya. Waktu TK itu sampai kan pernah tuh ada karnaval 17-an gitu kan. Iya kan karnaval 17-an, TK itu kan Kumpulin. didandanin kan, pakai baju adat lah, pakai Benar, ya benar. sesuai cita-cita lah. Nah, pernah ditanya itu mau pakai baju apa? Bingung. Nah, cita-citamu apa? Nggak tahu. Dulu juga gitu waktu. Iya. Cita-citamu apa? Power Rangers. Nggak ada kan waktu itu dress code-nya. Itu kostum forensik nggak ada. Nah, saya nggak ada itu. Aku itu nggak ada. SMA nggak ada. Waktu kuliah malah bingung. Kuliah sama ya? Iya, kuliah malah bingung. Ini mau kemana gitu. Cuman secara garis besar keluarga besar itu berada di dunia kesehatan, Oke. ya kan, sama pendidikan. Jadi nggak mau mindsetnya harus terbentuk Ke sana. itu. Nah, tapi
jurusan kuliah yang saya ambil. Relate ya? Enggak. Jadi akhirnya nggak masuk, entah ke dunia pendidikan nggak masuk, ke dunia kesehatan nggak masuk. Nah, waktu akhirnya kita lompat ke dunia kerja, akhirnya bingung. Jujur akhirnya bingung. Terus akhirnya ada teman sempat suggest itu kalau kamu ini pinter ini gitu. Promo gini. Cobalah jadi ini marketing gitu. Coba jadi marketing lah. Oke lah, coba kan jadi marketing. Akhirnya terjun ke dunia marketing itu tadi. Nah, ini Jal. Kita kan pernah nih kerja nih ya. Nah, apalagi kamu kan sampai sekarang masih aktif kan kerja. Punya nggak pengalaman? Ya pasti ada rekan kerja, ada atasan gitu. Pengalaman tentang rekan kerja atau atasan yang ya menurutmu unik. Unik, ada nggak? Jadi ini Mas Tuh, dari kalian bilang tadi hampir relate ya, dari kuliah dengan kerjaan itu hampir relate. Betul. Ya, kan? Tapi ada temanku itu dari jujur aja dia nggak sekolah, dari SD itu udah putus sekolah. Oke. Dan dia jadi pengusaha. Oh, jadi pengusaha. Karena menurunkan maksudnya melanjutkan usaha orang tua biasanya gitu ya. Nah, saya nggak nyebutkan usahanya orang tuanya apa, cuman dia melanjutkan dan itu sukses Mas. Oh, itu tandanya berarti adalah nilai tidak bisa mempengaruhi kehidupanmu. Tapi ada lagi. Tapi kalau kamu tidak sekolah, ya tambah hancur. Kalau kamu nggak sekolah, hancur, bener. Iya. Balik lagi kalau ada teman tadi ya, untuk pengalaman kerja. Sorry. Mungkin gini, itu privilege. Oh, udah. Bener ya? Itu privilege. Jadi kalau mungkin karena kita mungkin nggak terlibat atau mungkin kamu sempat melihat ya waktu dia dia cuma tamatan SD anggaplah gitu ya, walaupun mungkin SD-nya nggak dilanjut atau bagaimana, tapi setidaknya dia itu sama orang tuanya atau keluarganya sering dibawa untuk ya itu tadi di usahanya tadi. Betul. Jadi dia tahu gitu loh. Bukan berarti kamu yang SD atau lulusan SD terus aku lulusan SD ini aja bisa. Ya nggak kayak gitu, goblok. Dia itu punya privilege. Iya benar. Oke. Dulu kalau pengalaman kerja Mas Tuh, itu ada namanya ini kita ngomong pada waktu interview aja. Waktu interview, betul. Punya pengalaman kocak sih. Dan itu menurut Ica lu nggak teli. Jadi ada kalau ngomong walk in interview gitu ceritanya. Oh, jadi rame-rame dan itu Ica inget banget di 2012 kalau nggak salah. 2012 itu di salah satu universitas di Surabaya, jadi walk-innya di sana. Oke, ngumpul semua di sana kan ada ribuan orang. Terus akhirnya sebelum walk-in itu Ica dikabari temen bilang, Cal, besok kalau kamu ditanyai kamu tahu informasi dari siapa, bilang aja Pak Didik Purwanto. Gitu. Oke dong. Mantap. Gold ticket. Oke. Setelah psikotes, jadi lancar, lolos, macam. Masuklah di tahap interview pasti. Jadi ada suatu ruangan tersendiri gitu. Iya. Biasanya dipanggil satu persatu. Ditanyai masukmu tujuanmu apa di sini? Masuk umum ya. Harus punya pengalaman apa? Melamar di perusahaan itu opo jadi bla 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 lah intinya kayak gitu. Sampailah di satu pertanyaan, di mana dia bilang gini, loh, Mas, kamu di sini itu punya saudara di sini? Oh, dengan PD-nya dong. Iya. Oh, punya Pak saya Pak. Ngerasa punya gold ticket itu tadi. Oke. Punya Pak saya Pak. Oh iya, namanya siapa? Ini sebelumnya gini bilang gitu. Siapa itu? Gitu kan. Oh, ini om saya Pak. Om, ya tapi jauh tapi deket banget. Oke. Oh gitu, namanya siapa yang kerja di ini perusahaan ini? Ya. Pak Didik Purwanto, Pak. Pak Didik Purwanto. Kamu kenal dengan Pak Didik Purwanto?
Kenal Pak, itu om saya itu Pak, saya itu setiap minggu Iya. itu sepedaan bareng sama dia. Ya, sering keluar bareng. Iya. Om ya. Ya kan, jadi ya jadi Iya. Pak. Oke. Oh oke kayak gitu ya ambil apa Nyatat lah. nyata sama nilai-nilai gitu kan. Ya, dan merasa itu bawa tiketmu ya. Betul. Nggak lama kemudian Oke. ada ibu-ibu maksudnya perempuan masuk Masuk. bawa HP, ada telepon kan. Betul. Pak Didi Purwanto, mohon maaf ini ada telepon. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pada ketika interview saya bilang itu dia Pak Didi Purwanto om saya. Padahal Orang lain. Untuk Pak Didi Purwanto, mohon maaf Pak, itu kerjaan Hanafi. berarti tadi waktu telepon deh, nggak awakmu sopo. Mau ngaku-ngaku, ponakanku. Dan pas pada waktu itu aku tuh membuktikan kalau saking cedek sama Pak Didi Purwanto, setiap minggu Pak saya itu sepeda goes bareng. Bahkan tiap bulan Pak saya itu selalu ke rumahnya. Orangnya Orangnya di depan rumah. Cok, akhirnya ada biasa. Oh, kamu dapat dari temenmu sih. Si Hanafi tadi bilang kalau dikasih tahu kalau ada saudara atau teman siapa ya ngomong aja Pak Didi Purwanto. Padahal yang interview kamu di Asyik. Iya, itu masih ini aja ya. Apa namanya masih interview. Terus habis itu endingnya kamu terima? Terima. Terima. Nah, Alhamdulillah keterima. lucunya lagi, Gimana? ketika terima kan otomatis kan kantor nih. Betul. Kantor. Iya. Oh iya Pak. Iya kan? Pak Didi. Pak Didi Purwanto. Oke. Set. Kamu ingat nggak? Aduh, itu interview kamu itu siapa saya? Itu rasanya tuh kayak mukanya mati. Dan saya cuma bilang, Pak, maaf Pak, saya nggak tahu Pak, itu kerjanya Pak, tapi Pak. Beneran, kalau ingat itu mungkin Pak Didi Purwanto yang lihat ini, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak tahu apa-apa pada waktu itu Pak. Tolong jangan disalahkan, Pak. Saya korban. Iya. Si Ical ini korban, dia itu nggak tahu, tapi kan dia niatnya baik tuh Pak. Satu, Dia itu pengen kerja, iya. gitu kan. Tapi mungkin ngerasa ada satu bisikan dari si Hanafi ya ini ngomong bahwa kamu kenal sama Pak Didi, gitu kan. Makanya dia kira itu privilege dia atau gold ticket dia. Saya kira itu kan pertama kali Mas tuh, Pak Didi Purwanto ya mungkin kerja biasa, bukan atas. Oke, Ya, istilahnya ya sama, gitu Sama. kan. Nggak ada orangnya yang bener-bener Dia yang pegang rakyat Indonesia Timur. Anjing. ya mohon dimaafkan ya Pak ya, mohon dimaafkan. Kalau Mas tuh gimana Mas tuh? Iya, Nah, kalau pengalaman kayak gitu nggak ada sih Cal, cuma memang nggak bisa dipungkiri ya Cal. Kita kerja itu ada 3 poin ya. Oh benar. 3 poin. Ada 3 poin penting saat kita cari kerja itu Cal. Oh iya. Poin pertama adalah berdoa. Niat dan doa ya. Iya. Benar. Pertama apa namanya berdoa, kemudian kita niat bahwa kita pengen bekerja. Betul. Nah, tapi itu nggak akan berguna. Kalau tangkap usaha. Oh ya, usaha. Yang kedua usaha. Iya. Tapi yang ketiga ini kalian juga harus punya Orang karena saya kayak gitu. Anggapannya gini lah, kamu Pak Didi Purwanto itu orang dalamnya kan, Walaupun nggak kenal ya kan. Tapi setidaknya itu salah satu gold ticket untuk kamu bisa masuk. Iya. Ya alhamdulillah kamu Masuk ya kan. Nah, Nah, sama kayak aku dulu juga gitu. Waktu di dunia marketing pun juga sama. Jadi saya kira ngelamar pekerjaan cukup tulis lamaran, kita kirim ke perusahaan A gitu kan, kemudian interview, kemudian kita keterima, bisa. Dan itu di Indonesia memang persentasenya lumayan kecil. Nah ternyata
waktu pertama kali saya kerja itu bukan yang waktu kita cerita di episode sebelumnya saya jadi SPB itu ya. Tapi SPB itu juga dapat privilege itu juga. Gak ada orang dalam. Iya, orang dalam. The power of orang dalam. The power of orang dalam. Nah, yang kedua waktu saya kerja itu pertama kali juga sama gitu. Dan apa namanya? Saya minta rekomendasi. Jujur aja saya minta rekomendasi dan itu memang dari orang tua yang menyarankan bahwa kamu minta rekomendasi ke sini nih, nanti kamu ngelamar di sini, nanti interview bla 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 dalam tanda kutip, serahkan gold tiketnya atau sebutkan gold tiketnya itu. Nggak mau orang dalam. Tapi temanku memang ada, kita ngomong perusahaan lain itu dia punya keluarganya memang orang tuanya, dia itu jadi kacap kalau nggak salah. Kepala cabang ya. Kepala cabangnya di Surabaya ya, walaupun lu nggak psikotes ya tetap masuk. Tetap lolos. Iya, wajar lah itu. Sudah masuk. Bentar dong. Ngelak lagi gini. Iya. Iya, melak ya. Ngelak. Kenapa sih? Panas dalam. Oh, panas dalam. Kok panas dalam? Oh, mendadak panas dalam? Yang penting panas dalam dong daripada kenal orang dalam. Iya lah, dalam ya. Karena mas dalam kan ya sakit Tinggal diminum ya. Kayak masa sendiri. Kalau kenal orang dalam itu. dibantu orang dalam. Iya itu. Jadi kuasa ini adalah lebih baik panas dalam daripada kamu kenal orang dalam. Karena dari situ kamu ngerasa otoriter. Cuman seberapa kuat tuh orang dalam. Benar. Kalau kayak tadi bilang kayak Pak Dirwanto kan sudah punya jabatan. Betul ya. Jadi manajemen lah ya. Manajemen. Jadi oh ya, pada waktu itu sampai HRD-nya pun bilang hormat. Hormat sama aku. Bisa gitu ya. Iya mas, silakan masuk. Ya kan aku kan dengan bodohnya kan. Iya. Mari. Pak Didi Purwanto, tapi kan nggak tahu siapa beliau ini siapa. Ternyata Om Gadungan. powerful itu dan ketemu aja juga belum pernah. Makanya wujudnya aja nggak tahu. Dan ternyata wujudnya di depanku itu. Tapi terima kasih buat Nafi. Terima kasih buat Pak Nafi ya. Iya. Atas bisikannya beliau. Bisikan setannya. Akhirnya benar-benar ketemu sama Pak Didi Purwanto. Iya. Tapi rata-rata itu memang sekarang kerjaannya. Apalagi kalau di dunia kerja sekarang ini mesti teman-teman kerja itu pasti banyak orang namanya. Oke. Ya nggak menutup kemungkinan sih. Ya. Pasti ada. Oke. Terus itu. Ini gini, Cal, apa namanya? Kita mulai ngebahas tentang becak. Ini dari anak semua. Oke. Kita masuk ke segmen becak. Buat anak-anak mungkin yang mau kirim silakan aja. Silakan IG-nya kita. IG PSBB juga boleh. Boleh. IG kita juga boleh. Silakan apa namanya kirim berita-berita kocak lah ya. Ya, tapi yang benar ya. Ya. Jangan kayak yang berikut ini. Oke. Mas tuh ayo. Oke. Saya baca ya, Cal ya. Oke. Kocak. Pria ini tak sadar salah naik pesawat. Sukses bikin bingung semua orang. Oke, bentar. Ini sebelum naik pesawat kan kita ada tiket Iya loh. Iya ya. Iya. Ada tiket, terus ada jadwal penerbangan. Betul. Terus ada kode penerbangan. Betul. Kamu juga harus check in. Check innya itu kalau salah itu kamu dikasih tahu bahwa salah. Harus pakai KTP asli. KTP asli. Terus kemudian kita masuk ke gate mana, ruang tunggu mana. Iya kan, dan itu yang ngecek itu banyak. Ini loh. Kok salah pesawat? Ini yang disalahkan bukan orang loh. Iya, bukan. Bukan loh ya. Bukan loh ya. Bukan, tapi yo awakmu, Cuk. Salah pesawat. Kok bisa kamu salah pesawat itu? Loh, tapi sih benar, ada kejadian lucu. Apa itu? Dengan kayak gini memang ada. Temanku sendiri. Iya. Nah, ini ceritanya dari Jakarta,
Bali Surabaya toh. Oke. Bali Surabaya pada waktu itu memang malam, penerbangan malam dan delay. Iya. Kita nggak menyebutin maskapainya apa, cuma Oke. ya kepala singa lah. Oh, oke. Bukan kepala banteng. Bukan. Kalau itu serem. Serem ya, serem. Oke. Jadi delay itu hampir 2 jam pada waktu itu. 2 jam. Terus akhirnya saking malamnya ya, Iya. kan otomatis kan ngantuk. Capek. Karena kita harus ngantuk juga. Kan? Nah, ketika di gate tadi itu masuk ke pesawat itu pakai bis. Oke, iya. Penyeberangan ya. Penyeberangan bis gitu. Nah, dia itu ngantuk ceritanya, terus kebelet pipis lah, Iya. PAK. Iya, dia mau ke toilet lah. Toilet, dia kencing, akhirnya kita bingung, yos, ketemu di bis. Nah, terus gua ketemu dia aja. Oh, janjiannya ketemu di bis. Nah, Ya, oke. nunggunya kan di depan bis toh. Iya. Nah, terus akhirnya sama petugasnya bilang, masuk aja mas, ini gerimis. Oke. Jadi suruh masuk semua. Masuk semua. Oke, semua peserta, semua penumpang Penumpang masuk kecuali temanku ada temanku yang orang lah. ada masih belum beberapa masuk. yang gitu ya. Nah, si temanku ini masuk salah bis. Oke. Jadi ini bisnya katakanlah ini bis yang bener Ya, bis satu ya, bis satu. Bis keduanya itu memang agak dampingan gini. Oh, agak sebelahan gitu. Memang sama-sama maskapainya, tapi beda penerbangan. Beda flight, oke. Yang satu Surabaya, bis satu tadi ini Ke Surabaya. bis Surabaya ke pesawat Surabaya. Oke. Yang bis 2 ke pesawat kalau nggak salah Gorontalo. Gorontalo. Oke, dia naik ke Gorontalo atau Makassar? Oke. Dia naik ke bis kedua. Naik ke bis kedua. Oke, terus Nah, di bandara itu kan sinyal kan Iya, kurang kurang bagus lah. Iya. Dia WA pada waktu WA itu nggak masuk, Oke. telepon nggak masuk juga. Oke. Tapi dia langsung masuk bis. bis 2. Iya. Oke. Lah, dia tuh lucunya pertanyaannya, Lion betul. Masuk lah. Oke. Yang sini ini lurus, yang sini belok kiri. Oke, habis itu dia naik. naik pesawat. Kan waktu mau masuk tuh kan dicek itinerary-nya kan. Iya. Ya kan tiketnya kan dicek tuh. Dicek tiketnya, dia cuma bilang katakanlah Ini tiketnya, nomor tanggunya. katakanlah J09 katakanlah gitu. Iya. Nah, J09, oh ya masuk. naik. Bahkan sampai ke sana. Sorry. Berarti itu ada kursi kosong tuh. Ada. Pas kursinya dia kosong. Ada, masuk. Goblok. Naik. Oke. Dan masuk lah, Oke. ya, sampai kok nggak ketemu di Surabaya. Jadi ceritanya di Surabaya. Oh, udah nyampe Surabaya. Udah nyampe kan, kita udah nyampe. Oke, udah di Temen Surabaya. kita mana? Kita. Perasaan tadi di Jakarta deh. Terus akhirnya mungkin di bandaranya sana, nggak tahu, lupa Makassar atau Gorontalo. Oke. Dia WA, kok nang dicok? Itu kejadian. Lah kalau menurut aku kan nggak salah kok maskapainya nggak salah. Nggak salah mas itu loh. Goblok. Si orang kayak kaget, sini. Oh saya ya udah. Goblok. Lanjut Jar, kedua Jar. Oke. Itu tadi sedikit kocak. Sigit goblok. Perampok sial 3 kali. Oke. Ya. 1 ditinggal kawan, 2 dihajar warga, 3 masuk penjara. Ini kalau kata pepatah itu jatuh tertimpa. Jatuh, ditinggal teman, Nah. diajar warga, masuk penjara, jatuh tertimpa tangga 3 kali gitu. Nah, sebenarnya gini, naik kan, tetap di tangga, des, iya kan, sama tukangnya. Oke, 1 Iya kan, bukan 1 kan tadi kan, tangganya tadi kan, kedua tukangnya, ketiga genteng. bengep bos. Sial ping telur, kan udah gitu lah. Enggak, ini mungkin kayak episode sebelumnya dia nggak pamitan. Oh, nggak dapat terus. Iya, dia nggak dapat restu, dia nggak pamitan. Atau belum makan juga. Iya, kayak berita sebelumnya. Oke, lanjut. Lanjut Ini lagi. nih. Polisi tangkap
55 nabi kabur. Berat. Memang beda. Hei, sing ngirim asu. Kok itu ngomong ya. Ngirim berita coba gini. Iki wis Jakem lah, gelar ini. Saiki ya, kalau di kepercayaan saya, itu memang banyak nabi, banyak rasul. Betul. Ada seratus berapa gitu nabi. Kemudian rasulnya itu juga ada. Tapi yang wajib dipercaya ada 25 nabi, ya kan? Dan dalam kepercayaan saya itu nabi terakhir itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Iya kan? Selesai itu sampai second limo kabur. Lagi lo nabi lu apa dicekel ada polisi, salah apa? Dia itu menyebarkan kebaikan agama. TV ini memang beda. Nabi. Oh, nabi. Tapi tulisannya nabi. Typo. Tipe. Lanjut, Jal. Ibu kota dikepung Jakarta. Ibu kota dikepung Jakarta. Bener. Ibu kota. Jadi kan mungkin waktu itu ibu dikepung. Mungkin dia di iya. Jakarta mungkin di Jakarta. Ibu kota dikepung Jakarta. Lah mau kira Jakarta itu banjir ayo. Kok kira Jakarta itu jenenge wong. Iki opo maneh iki berita iki ya Allah ya Allah. Ono mana Jan? Terakhir sekarang ini. Wah, iki Jan. Iki pemain idola. Iki ku seharusnya itu 2024 ini. Benar. Iya, tak bacakan beritanya. Andi Firmansyah, bonek pasti ngerti kan Andi Firmansyah. Ternyata Presiden Republik Indonesia. Aku pulang tahun bonek ya. Iya. Kan ngerti loh presiden yang ada Andi Firmansyah. Gak nyalon loh. Mau tadi presiden. Wis melawan buaran yang Malaysia. Betul. Maduro. Terus terakhir yang Bayangkara. Bahkan pernah trial ke Jepang kalau nggak salah. Pernah trial ke Jepang kan. Pernah ngelawan David Beckham juga kan, ngelawan klubnya waktu itu. Lalu jadi presiden nih loh. Mungkin itu prestasinya dia. Iya, mungkin itu prestasinya dia. Langsung jadi presiden. Tapi kalau ngomongan di Firmansyah Presiden Republik Indonesia itu menurutku wajar. Kenapa? Karena di luar negeri itu ada loh presiden dari sepak bola. Oh, ya. Joshua. Terus kemudian ada beberapa pesepak bola yang jadi ya masuk ke parlemen lah kayak jadi perdana menteri, Arnold Schwarzenegger. Lucu nggak kalau Arnold mau jadi pemain bola? Oke. Iya kan? Ada Matraore. Ada Matraore itu. Badannya harus pakai body lotion. Oh iya. Itu ya, menang enggak masuk angin. Aduh, berita itu kok aneh-aneh, tambah suwe ya. Saya belum borek. Ya ono berita iki sing roto anu lah. Sing apik ngono lho. Sing apik ngono lho sing ya tentang mungkin si A mencalonkan presiden Indonesia gitu kan. Itu api. Terus calon presiden yang akan dicalonkan buang baju. Oh, kalah. Ibu, mohon maaf ibu. Loh, emang aku ngomong enggak, ibu siapa ngomong ibu juga. Ibu kota. Aman dong. Kantornya di ibu kota. Ya wes, tetap aja ojo lali subscribe ya. Ojo lali like dan komen. Oke. Ketemu mana neng minggu ngarep neng acara podcast suara Bapak.